A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang dengan nikmatnya di pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah mampu melaksanakan ketaatan kepadanya, yang salah satunya adalah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Wa qala ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama dan tengku guru serta hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Teringat kami dengan sebuah ayat yang baru kita bacakan tadi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Perkenankan kami sedikit mengupas ayat ini dalam sebuah cerita. Alkisah pada suatu hari di sebuah musim yang sangat dingin, di sebuah daerah yang sedang dilanda turunnya salju. Dapat kita bayangkan di daerah kita ini saja yang udaranya dingin, tidak ada salju, sulit bagi kita untuk beraktivitas di hari-hari tertentu. Dan ini dibarengi dengan salju yang turun tidak berhenti-berhenti. Bermusyawarahlah seekor burung dengan keluarganya. Taruhlah kita beri nama burung itu dengan burung gereja. Burung ini pun berkata kepada istri dan keluarganya, wahai istri dan anak-anakku, bahan makanan kita sudah mulai menipis, tidak ada lagi yang bisa kita makan. Maka mau tidak mau, aku sebagai seorang suami dan seorang ayah harus keluar terbang untuk mencari nafkah. Maka di tengah dinginnya salju yang menusuk kedinginan itu sampai ke tulang belulang, burung ini pun terbang dari sangkarnya mencari makan untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia mulai sulit untuk mengepakkan sayapnya. Mungkin dingin yang begitu menusuk ke tulang belulangnya menyebabkan ia tidak mampu lagi untuk terbang. Dan pada akhirnya dia pun terjatuh di dalam gundukan salju yang telah membeku menjadi es. Suasana yang semakin dingin membuat tubuhnya juga ikut membeku menjadi es. Dan dalam suasana seperti itu dia teringat kepada Tuhannya. Dia teringat kepada Zat yang Maha Penolong. Lalu ia pun berkata dan berdoa dalam hati, ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penolong.
Maka tolonglah aku ya Allah yang saat ini sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluargaku. Tidak lama kemudian, singkat cerita hadirin yang dirahmati oleh Allah, datanglah segerombolan sapi. Yang sapi ini berlari-lari sekitar 10 sampai dengan 20 ekor. Lari ke sana, lari ke sini, membuat burung ini sangat ketakutan. Apalagi anak-anak sapi yang lari ke sana, lari kemari, bersendau gurau bersama sahabat-sahabatnya pada waktu itu, membuat burung itu semakin takut. Lalu dia pun bergumam dalam hati, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, aku mohon pertolongan, tapi ini yang Engkau berikan. Ikeperjak nianak limunilaku ya Tuhanku, punanya modelku. Badanku begitu kecil, mungil dan membeku seperti es batu. Seandainya aku terinjak oleh kaki-kaki sapi ini, maka bagaimana nasibku ya Allah? Ya Allah, sebegitu tega Engkau kepadaku. Sumpah serapah ya Pak. Tidak lama kemudian, tiba-tiba sapi ini pun berlari kencang seperti ada yang mengejar. Semakin takut burung tersebut, elengkahi kiding nilemuni we Pak, elengkahi betawi yang keterihan ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kukunai ke konaku. Tapi alhamdulillah, sapi-sapi itu berlari, tidak ada satu sapi pun yang menginjak burung tersebut. Namun di belakangan tiba-tiba datang sapi tua. Di paling belakang, paling kuduk Pak Nggeh lemus paling tua. Maka dia pun berjalan tergopoh-gopoh dan tiba-tiba berhenti percis di dekat burung tersebut. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang dilakukan oleh sapi itu? Tiba-tiba sapi itu buang kotoran, dan kotoran itu percis mengenai seluruh tubuh burung gereja yang mungil tersebut. Maka apa kata burung tersebut? Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan pisnatimu, pertolongan yang aku minta tetapi ini yang Engkau berikan. Segerombolan sapi yang berlari-lari melemut nyiwa jantungku ya Tuhan, kudung terihku kona lengat. Belum selesai ujian itu Engkau berikan kepadaku ya Allah. Setelah tubuhku membeku, aku tidak bisa terbang. Sekarang Engkau timpakan kepadaku kotoran lembu. Pesdi hatimu ya Tuhanku. Betah kena kira-kira Pak. Sambil bersumpah serapah, sapi yang telah membuang kotoran tadi memenuhi seluruh tubuh burung gereja tersebut. Lalu dia pun pergi. Seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah yang mulia, tiba-tiba burung gereja tersebut merasakan kehangatan dalam tubuhnya. Nah, adik kira, adik ke pernah hangat adik taingkuru, kuna rasai besam. Jadi sebenarnya Allah ingin memberikan pertolongan kepada burung tersebut dengan menimpakan ke tubuhnya kotoran sapi, yang dengan kotoran itu tubuhnya menjadi hangat, sehingga dia sudah bisa menggerakkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Ngenguk gerak ya Pak, tapi gerpasi lemu terbang. Dan kemudian apa yang terjadi di tengah dia masih sumpah serapah buruk sangka kepada Allah? Datang lagi seekor kucing hutan yang mencari makan. Waktu yang kucing nina manuk kana Pak, oh mana pemanganan sedap deh. Bagaimana dengan perasaan burung? Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, belum puas Engkau memberikan ujian kepadaku berbentuk tubuhku membeku menjadi es. Aku tidak bisa terbang. Engkau datangkan segerombolan sapi, kemudian Engkau berikan kotoran sapi ke badanku. Sekarang ujian apa lagi yang Engkau berikan kepadaku ya Allah? Engkau datangkan seekor kucing hutan, pasti dia akan memangsaku. Kena kita bayangan Pak, kucing yang ngone manuk berpas gerak. Apa yang dia lakukan? Dia ambil burung tersebut dengan satu tangannya. Burung yang biasanya buas melihat, kucing yang biasanya buas melihat burung, pada waktu itu berbeda. Burung tersebut penuh kasih sayang. Iwatne manuk kana ari tumpukan kotoran ni lemuan Pak. Ikunulne manuk ni jeroh-jeroh betan. Nyedela mi hari-hari Pak. Kuna kita bayangan terih ni manuk ni waktu kucing ni dalamnya badan ni manuk Pak.
Bagaimana khawatirnya burung tersebut? Oh ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, selesai aku langkah ini. Itu yang ada dalam hati burung gereja. Tapi berbeda kucing tadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, penuh dengan kasih sayang. Jilatan demi jilatan dia jatuhkan ke tubuh burung tersebut, seolah-olah ingin memberikan kehangatan terhadap burung tersebut dan membersihkan tubuh burung itu dari kotoran sapi. Dan itulah yang terjadi. Sehingga berlahan demi berlahan burung tersebut menjadi hangat tubuhnya. Sayap-sayapnya dan bulu-bulunya mulai bersih dari kotoran sapi. Berlahan dia merasakan sudah bisa menggerakkan sayapnya. Dan sebenarnya pada waktu itu burung tersebut sudah mampu terbang. Tapi dia enggan untuk terbang. Seolah-olah dia menikmati jilatan demi jilatan yang diberikan oleh kucing hutan tersebut di tubuhnya. Lemek-lemeknya diri Pak. Dia seolah-olah ingin terus merasakan kehangatan yang diberikan oleh lidah kucing tersebut. Lemek-lemeknya diri. Seharusnya dia sudah bisa terbang mengudara jauh, melepaskan diri dari cengkeraman kucing hutan tersebut, tapi dia enggan untuk melakukannya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Setelah tubuh burung tersebut bersih, kucing yang tadinya penuh dengan kasih sayang terhadap burung tersebut tiba-tiba merubah menjadi buas. Dia sobek tubuh burung tersebut, dia makanlah burung tersebut sampai tulang belulangnya. Dan yang tersisa pada waktu itu hanyalah terbangan bulu-bulu kecil yang memenuhi udara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan apa yang ingin kita ambil dari kisah burung gereja yang malang ini? Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sebenarnya Allah sudah siapkan untuk kita surga, baik itu di dunia ataupun di alam sana nantinya, yang kebahagiaannya itu seluas langit dan bumi. Untuk apa itu disiapkan? Untuk orang-orang yang bertakwa. Maka yang pertama, sejatinya orang bertakwa itu harus banyak-banyak bersabar. Saat ini kita diuji dengan musibah. Hampir 1 bulan kita jalani bagaimana sulitnya diuji oleh Allah, bagaimana susahnya ditegur oleh Allah, bagaimana menderitanya kita diberikan azab oleh Allah. Bagi orang beriman ini ujian, bagi orang yang mungkin lalai ini teguran, bagi orang yang mungkin berbuat maksiat ini adalah azab. Maka satu hal yang harus kita ingat, bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bagaimana wujud kesabaran itu? Kesabaran itu adalah menggunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk taat kepada Allah. Maka coba kita cek selama musibah ini, apa saja yang diberikan oleh Allah, sudahkah kita gunakan untuk ketaatan? Mulut yang diberikan oleh Allah, sudahkah kita pergunakan untuk ketaatan? Tangan, sudahkah kita pergunakan untuk ketaatan? Dan semua potensi yang diberikan oleh Allah dalam diri kita, wajib hukumnya kita pergunakan untuk ketaatan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka bersabar hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada menyalahkan orang lain. Tidak terjadi musibah ini kecuali dengan izin Allah. Itu yang dibacakan oleh Bapak Imam kita tadi, ma'asababan musibatin illa biiznillah. Tidak ada terjadi musibah di dunia ini terlepas dari ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Musibah ini terjadi dengan izin Allah, maka bersabarlah. Yang kedua dari kisah tadi yang harus kita ambil adalah bersegera. Bersegera maksudnya bagaimana? Kalau Allah berikan kita ujian, segera kita untuk menjalani ujian itu. Kalau Allah berikan kita nikmat, bersegera kita mendekatkan diri kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat harta, nikmat benda, masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Mari kita bergunakan dengan sesegera mungkin untuk menuju kepada keridhaan Allah. Jangan sampai seperti burung tadi Bapak Ibu, diberikan rahmat berupa tai sapi yang membuat tubuhnya hangat. Dia kufur, berburuk sangka kepada Allah. Nikmat itu belum tentu selalu rasanya lezat dan seterusnya. Bagaimana obat rasanya pahit namun menyembuhkan. Bagaimana makanan-makanan yang manis rasanya luar biasa enak tapi ternyata membawa penyakit.
Begitu juga dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Maka bersegera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai nanti kita bernasib seperti burung gereja yang diuji oleh Allah namun tidak sabar, yang diberikan kesempatan oleh Allah namun tidak bersegera untuk menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walhasil burung itu menjadi santapan kucing hutan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak mau kita bernasib seperti burung gereja, maka berubahlah kita menjadi burung-burung yang ada di dalam masjid. Artinya apa hadirin yang dirahmati oleh Allah? Mari senantiasa kita makmurkan masjid, mari senantiasa kita menjadi jamaah masjid, mari senantiasa hati kita pautkan dengan masjid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kultum singkat pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita renungkan, hari ini kita sudah berada di tanggal 8 Rajab, dan tidak lama lagi kita akan menyongsong tahun 2026. Maka ada firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah meminta kita untuk mengevaluasi diri. Apa yang sudah kita lakukan 1 tahun ke belakang, apa yang akan kita rencanakan 1 tahun yang akan datang. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan lupakan Allah. Kalau kita lupakan Allah, Allah akan menjadikan kita orang yang lupa diri. Lupa dari mana kita berasal, lupa kemana kita menuju, lupa apa kewajiban kita, lupa berapa kuota umur yang diberikan Allah kepada kita, lupa bahwa suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Jangan sekali-kali tinggalkan Allah, karena Allah senantiasa berkata, Ya ibadi, wahai hambaku, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan khawatir apapun yang sedang engkau alami. Apa kata Allah? Aku bersamamu. Masalahnya sekarang, apakah kita sadari bahwa Allah bersama kita? Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.